jadi. Faslun wayang qudul wudu wayung qidul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairul mani. Yang namanya wudu itu bisa batal atau bisa menyebabkan batal wudu sesuatu yang keluar dari salah satu alat kelamin selain air mani. Pokoknya alat kelamin yang jalan depan ya ataupun jalan belakang, apapun mengeluarkan sesuatu apapun itu membatalkan wudu. Umpamanya dari alat kelamin depan berarti air kencing, madhi, wadi, ya kan? Umpamanya kalau ada orang lagi kena penyakit kencing batu, keluar darah, itu juga mengeluarkan dari alat kelamin itu berarti membatalkan wudu. Begitu juga umpamanya haid, berarti haid itu berarti kan istikhadah ya. Itu berarti membatalkan wudu. Kalau istikhadah ya mungkin kayak seperti mandi tidak membatalkan wudu, tapi berarti sama ya, berarti haid atau jadi istikhadah itu juga membatalkan wudu kalau perempuan. Haid atau dari alat kelamin belakang. Dari alat kelamin belakang berarti seperti terus ngentut atau keluar biji-biji apa yang tadi kita makan, atau keluar cacing, keluar darah, pokoknya apapun yang keluar dari alat kelamin apa saja bentuknya itu bisa membatalkan wudu kecuali air mani. Kalau air mani itu tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi wajib atau punya hadas besar. Kalau air mani itu tidak membatalkan wudunya tapi mewajibkan mandi. Wa masuku bulil adami au hal qati duburihi bibatnil kafi bila hailin. Yang kedua adalah menyentuh kubulnya anak Adam. Berarti kubul itu artinya alat kelamin depan. Kubul itu ibarat laki-laki ya, ibarat laki-laki. Ini artinya sing tongkate kun ya. Itu umpamane lato-latone ora batal. Ya. Ini tongkatnya yang batal. Ini menyentuh dengan batinnya telapak tangan. Kalau pucuk-pucuk yang tidak terlihat ketika kita seperti itu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan berarti yang dimaksud kubul anak Adam bagi perempuan bagaimana? Sesuatu yang gampangannya ya, sesuatu yang terlihat ketika jongkok tapi ketika berdiri itu tertutup. Katone baka jongkok, baka ngadeg dijebak orang apa? Maksudnya sesuatu ikut loh, ya. Sesuatu yang ketika berdiri terlihat gak ada masalah, gak batal. Yang membatalkan itu yang sesuatu yang ketika jongkok itu terlihat. Itu yang namanya alat kelamin wanita. Jadi sampai salah paham. Jadi umpamane wong wadon itu kang endi? Ya itu yang tertutup ketika jongkok, yang terlihat ketika jongkok, yang tertutup ketika berdiri. Yang tertutup ketika berdiri, maka jongkok itu terlihat, itu namanya kubulnya wanita. Ya,
Nah, ngomong kemungkinan ketika divulgarakan rada keder ya kan. Makanya ngono lah ya. Tapi ini hukum, jadi ketika yang ininya laki-laki yang disentuh dengan batinnya telapak tangan itu adalah batal. Berarti milik sendiri atau sesama jenis ya. Kalau beda jenis ya ada hukumnya kan. Apalagi wong menyentuh tangan saja batal kalau beda jenis terus bukan mahram kan. Terus menyentuhnya dengan batinnya telapak tangan secara langsung ya. Tanpa penghalang. Ini yang kedua. Yang ketiga, walamsu basyaratil ajnabiyati ma'a kibrin. Yang ketiga adalah menyentuh kulitnya ajnabiyah. Ajnabiyah itu orang lain, maksudnya orang lain itu orang yang boleh dinikah. Atau bahasa dalam kitab lain ghairu mahram, bukan mahram ya. Bukan orang yang haram dinikah. Itu mahram namanya. Kalau ajnabiyah itu orang lain, orang yang boleh dinikah. Jadi kalau seorang anak laki-laki menyentuh ibunya itu enggak batal karena ibunya itu orang mahram, orang yang haram dinikah, atau adik kandungnya, saudara kandungnya, saudaranya bapak atau saudaranya ibu. Itu kalau ke atas. Terus ke bawah ya anak, putu dan ponakan dan sebagainya. Keponakan asli ya. Kok maksudnya keponakan asli bagaimana? Begini contoh. Jadi kayak umpamanya Cika dengan saya ini, kalau dalam bahasa Jawa ini kan saya ini paman. Cika anaknya Pak Dudin ini. Bukan paman. Undangnya Mang Ozan. Kan belum kan Mang, kan? Tapi ketika saya bersentuhan dengan Cika salaman, saya batal. Cika ya batal karena paman tapi duduk paman asli. Karena saya ini menikah dengan bibinya Cika, kan Ida itu, ibu Ida itu istrinya saya, adiknya bapaknya Cika. Itu kan batal. Atau suaminya adik atau suaminya kakak ya batal. Cara bahasa Jawa itu kan saudara, itu kakak, itu adik. Tapi jangankan saya adiknya, adik ipar, wong suami istri saja batal, ya kan? Ya kan, kalau suami istri kan batal. Apa mani saya iparnya, umpamanya, ya batal. Wong suaminya sendiri saja batal. Ya orang. Memang tapi sing asli ya. Kayak seperti cucu. Jadi saya punya ponakan, saya punya adik saya punya anak. Si anak itu punya anak lagi perempuan, nggak batal. Tapi kalau sepupuan batal. Namanya seorang yang haram dinikah. Terus yang kedua jalurnya sebenarnya dia jalur rodo ya, persusuan. Terus yang masyhur aja ini adalah mertua. Ingat, ketika kalian punya istri atau punya suami, ketika dengan istrinya batal tapi ibunya istri tidak batal. Dengan istrinya batal tapi dengan ibunya si istri tidak batal karena mertua musyawarah. Walaupun sudah cerai, walaupun meninggal. Jadi umpamanya saya
ada orang sudah pernah menikah dengan si Andi menikah dengan Wati, umpamanya kan, si Andi menikah dengan Wati, ternyata pernikahannya cerai, si Andi dengan Wati. Ketika si Andi bertemu dengan ibunya Wati, terus salaman, tidak batal karena tetap selamanya mertua. Makanya selamanya tidak boleh menikah, walaupun si Wati itu cerai terus saya pengen menikahi ibunya, nggak boleh, karena haram dan juga tidak membatalkan wudhu. Ini kadang dalam pembahasan itu penting rada jeli-jeli. Makanya pernah ada orang bertanya, ada seorang bernama Andi menikahi Wati. Si Andi menikahi Wati. Si Wati itu punya bapak namanya Roni lah, anggap saja Roni. Roni itu setelah istrinya meninggal menikah lagi dengan si Lisa. Setelah itu ternyata si Wati mati, istrinya Andi itu mati. Ternyata si bapaknya Wati meninggal, ya kan? Bapaknya Wati kok meninggal? Kan punya ibu tiri itu si Wati kan, si Lisa. Setelah beberapa tahun kemudian Andi dengan Lisa menikah, boleh enggak? Itu boleh, karena statusnya itu adalah bukan ibu kandungnya si Wati bekas istrinya tadi, ya. Beda umpamanya ibu kandungnya sih ya haram. Nah ini butuh kejelian dalam pembahasan mahram. Ini jadi menyentuh ajnabiyah. Ajnabiyah itu tadi orang yang boleh dinikah atau dalam bahasa lain ghairul mahram. Kalau mahramnya itu tidak membatalkan wudhu. Terus jelas tidak ada penghalang. Terus ma'akibrin, sifat gede. Menurut Imam Ghazali itu dalam kitabnya syarahnya itu 4 tahun. Tapi dalam beberapa ulama yang lain sekitar 7 tahun. Itu kira-kira orang yang masih dianggap tidak nyawati. Orang yang sudah nyawati itu kira-kira antara 7 sampai 8 tahun. Maksudnya gimana? Ki anak bocah ketika si normal itu melihat anak yang masih 5 tahun, itu kan si normal ya, normal. Itu kan orang delengnya ayu-ayu gemes karena bocah. Beda karo umpamanya umur bocah 9-10 tahun itu deleng ayu ini karena syahwat, ya kan? Duduk karena lucu, bayi wadon lucu temen ya, berjangin kan? Ayu-ayu lucu, ya kan? Bahkan dalam bayi umur 2 tahun telur. Tetapi bakal wis umur 10 tahun kan orang lucu maning ini, delenge. Deleng bocah wadon itu karena syahwat. Ini kira-kira umur 7 tahun. Jadi ketika kita menyentuh anak yang bukan mahram terus umurnya kira-kira kelas 2 SD, batal. Ya, Mbak, batal karena punya sifat ma'kibrin. Orang kudu balik, ingat ya. Orang kudu bocah wis SMP, umur SD kelas loro, umur SD kelas 2 itu sudah membatalkan wudhu. Nah, ini aja sampai kita kepahamannya umurnya belum balik anak itu. Ya dilihat umurnya kira-kira 7 tahun ke atas itu sudah membatalkan wudhu kita. Kalau memang bukan mahram, ya. Bersentuhan kulit, ingat seluruh tubuh kita ini tertutup oleh kulit. Seluruh tubuh kita tertutup oleh kulit kecuali 3. Apa? Kecuali
Pertama rambut, kedua kuku, ketiga adalah gigi. Ya kan? Berarti kalau menyentuh rambutnya nggak apa-apa karena memang bukan kulit. Menyentuh dengan kuku yang panjang ya bukan kulit ya. Menyentuh apa tadi? Gigi, mangap, nyokot, cokot, apa-apa. Karena bukan kulit. Yang dimaksud langsung basyarah, menyentuh kulit ya. Menyentuh kulitnya ajnabiyah dengan punya sifat besar, punya gede, kira-kira 7 tahun lah. Yang masyhur itu 7 tahun itu. Walaupun dalam Imam Ghazali ini dalam kitab ininya adalah kira-kira ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, tapi ya cukup 6 tahun hilaf, tapi yang kita cukupkan antara 6 menuju 7 tahun. Kira-kira SD kelas 1 lah ya. Jadi secara normal itu kalau sudah kelas 2, kelas 3 dalam melihat anak yang perempuan itu cantik ini beda ketika kita melihat bayi umur 2 tahun atau 3 tahun kan. Itu ada syahwat ya. Kalau melihat seperti itu berarti itu adalah mustahad, artinya orang yang sudah mulai disyahwat. Kira-kira 7 tahun itu sudah membatalkan nanti diteruskan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi